Hai, Assalamualaikum. Kali ini saya akan membahas tentang berita bohong kaitannya dengan masyarakat dan juga pemerintah. Kalian pengguna media sosial pastinya sudah sering mendengar tentang berita bohong atau yang sering kita sebut dengan berita hoax kan? Berita hoax adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Berita hoax kini marak diperbincangkan karena hampir semua pengguna media sosial pernah melihat ataupun mendapatkan informasi yang faktanya berita tersebut tidak benar. Berita hoax sendiri bertujuan untuk menggiring opini masyarakat agar mempercayai berita tersebut. Namun, kita sebagai pengguna media sosial harus cerdas. Kita harus bisa memilah informasi-informasi mana yang bermanfaat dan tidak agar selanjutnya berita hoax tersebut tidak menyebar luas dan dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk mengatasi berita hoax tersebut. Yang pertama, berhati-hatilah terhadap judul yang provokatif. Berita hoax biasanya punya judul yang mengundang sensasi, agar lebih mudah menghasut dan memprovokasi pembacanya. Bahkan, banyak berita hoax yang isinya diambil dari media atau surat kabar resmi namun sedikit diubah agar sesuai dengan persepsi yang ingin digiring. Kedua, cari informasi dulu. Jika kita menemukan informasi yang aneh, jangan terburu-buru menguploadnya ke media sosial. Cari dulu kebenarannya. Kita bisa cek di internet dengan cari referensi berita serupa dari situs online resmi. Kemudian bandingkan isinya, apakah sama atau berbeda. Ketiga, teliti keaslian foto ataupun media lainnya yang disisipkan di berita tersebut. Kita bisa mencari tahu dengan menggunakan mesin pencarian Google. Caranya cukup mendrag and drop ke kolom pencarian Google Image. Kemudian gambar yang serupa akan muncul dan kita tinggal membandingkannya. Keempat, tahan diri untuk tidak berkomentar maupun share. Salah satu kelebihan media sosial adalah kemudahan bagi setiap pengguna untuk memberikan komentar dan berbagi berbagai hal di media sosial. Tapi ingat, sebisa mungkin kita tidak perlu memberikan komentar yang negatif atau yang memancing kontroversi ketika mendapat berita yang sedikit aneh. Apalagi kita tidak tahu betul berita tersebut. Salah-salah kita bisa terjerat hukum loh. Kelima, bersikap kritis dan cuek. Cerdas dan telitilah dalam menyaring informasi. Terkadang bersikap sedikit cuek dalam menyikapi informasi membuat kita berpikir lebih rasional, karena ada kalanya kita tidak bisa berpikir secara objektif terhadap sesuatu yang kita suka. Misalnya, kita mendapatkan suatu berita yang isinya sesuai dengan apa yang kita suka, jadi kita mudah percaya, padahal belum tentu kebenaran di baliknya. Yang terakhir, segera laporkan saat kita menemukan berita hoax. Itu sangat berperan penting untuk mencegah penyebaran yang lebih luas. Kita bisa melaporkan berita hoax tersebut di masing-masing media. Untuk media sosial Facebook, gunakan fitur report status dan kategorikan informasi hoax sebagai hate speech, /harassment, /rude, /threatening, atau kategori lainnya yang sesuai. Untuk Google, bisa menggunakan fitur feedback untuk melaporkan situs dari hasil pencarian apabila mengandung informasi palsu. Twitter memiliki fitur report tweet untuk melaporkan tweet yang negatif, demikian juga dengan Instagram. Untuk pengguna internet, kita dapat mengadukan berita palsu ataupun yang negatif ke Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan mengirimkan email ke alamat aduankonten@mail.kominfo.go.id. Kita juga dapat bergabung ke grup diskusi masyarakat anti-hoax di media sosial yang akan membuka pikiran kita agar lebih kritis dalam menghadapi berita hoax. Halaman data.turnbackhoax.id berfungsi untuk menampung aduan hoax warganet dan sebagai database yang berisi referensi berita hoax. Berita hoax memberikan kebingungan dan keresahan bagi masyarakat, apalagi masyarakat awam yang tidak terlalu mengerti penggunaan internet dan media sosial. Untuk itu, pemerintah dapat mengambil peran dalam masalah ini. Pemerintah dapat berperan sebagai pencegah dan penindak. Peran sebagai pencegah, pemerintah dapat menggiatkan sosialisasi dan memberikan edukasi tentang bahayanya hoax dan anjuran literasi media bagi masyarakat. Literasi media adalah pendidikan yang mengajari halayak media agar memiliki kemampuan menganalisis pesan media, memahami bahwa media memiliki tujuan komersial atau bisnis dan politik sehingga mereka mampu bertanggung jawab
dan memberikan respon yang benar ketika berhadapan dengan media. Kemudian peran sebagai penindak. Undang-undang dan peraturan tentang informasi palsu dan ujaran kebencian telah dikeluarkan oleh pemerintah. Namun sejauh ini penindakan yang dilakukan oleh pemerintah belum membuat pelaku berita hoaks merasa jera. Penindakan terhadap pelaku berita hoaks harus lebih tegas lagi. Tidak hanya pemblokiran situs maupun konten, tapi para pelaku berita hoaks juga harus ditindak agar berhenti melakukan ancaman dan memperluas ruang geraknya. Jadi mulai saat ini kita harus lebih teliti dalam menerima informasi. Jangan sampai kita termakan berita hoaks dan menimbulkan perpecahan. Jadilah pengguna media sosial yang cerdas ya guys. Terima kasih telah menonton video ini dan semoga memberikan informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.